Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, siapkan pulpen sama bukunya. Resumnya nanti di-upload di kelas lagi. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Java Method dan Java Class Library. Di materinya lumayan banyak, nanti mungkin akan saya ambil yang penting-penting saja sambil dipraktekkan di kode program. Yang pertama kita bahas tentang Java Method. Jadi di materi ini kita akan membahas tentang struktur dari kode di dalam kelas, lalu bagaimana menginstansiasi objek, lalu memahami manfaat dari metode menggunakan operator dot atau dot operator atau titik untuk mengakses field dan metode dari objek. Lalu bagaimana kita memasukkan argumen ke dalam metode dan mengembalikan nilai dari metode. Dalam pembuatan kode program nanti gitu ya, kalian akan menemui berbagai macam kelas, baik kelas yang kita buat sendiri, kelas yang dibuat oleh orang lain, dan kelas yang ada di dalam Java. Semua kelas tadi pasti outline-nya sama ya, atau garis besarnya sama. Dia akan memiliki properties atau field dan memiliki behavior atau method. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu kalian akan memahami tentang bagaimana kelas-kelas itu kita dapat bekerja dengan kelas-kelas itu terhadap field-nya maupun terhadap metode-metodenya. Oke, dimulai dari contoh studi kasus gitu ya. Di sini di hari ulang tahunnya si Alex ada 8 orang, termasuk kalian gitu ya, yang merayakannya itu di restoran. Nah, setiap orang itu memiliki tagihan makanan masing-masing, tergantung apa yang dipesan. Nah, Anda hanya taruh total harga masing-masing orang tadi ya, sebelum dikenai pajak 5% dan tipsnya itu 15%. Nah, Anda diminta untuk menghitung total tagihannya untuk masing-masing orang gitu. Nah, beruntungnya kalian membawa komputer dan membuat program untuk menghitungnya. Nah, ini adalah tagihan-tagihan untuk masing-masing orangnya. Ini ada orang pertama itu 10, orang keduanya itu $12 gitu ya. Sampai tagihan orang ke-8 yang $30. Nah, programnya harus mengeluarkan output seperti ini ya. Si orang pertama itu $12 setelah dikenai pajak dan tips tadi. Lalu orang kedua itu $14,4 gitu.
Dan kita suruh membuat program yang bisa memberikan output seperti ini. Jadi berdasarkan harga atau tagihan tiap-tiap orang, lalu ditambahkan pajaknya dan ditambahkan tipsnya. Tentunya kita akan berpikir seperti ini ya. Kita akan membuat hitungan untuk masing-masing orang. Misalkan orang pertama tadi kan 10 $10 habisnya. Maka total untuk orang pertama itu hitungnya seperti ini. Total 1 sama dengan persen 1 dikali dengan 1 plus 0,05 plus 0,15. 0,05 ini adalah 5%, ini adalah pajaknya. Dan ini 15% untuk tipsnya. Lalu kita cetak untuk orang pertama itu nilainya berapa hasilnya. Jadinya kalau ini kan 12 tadi. Nah, untuk orang kedua kita juga melakukan hal yang sama. Kita hitung juga. Jadi orang kedua habisnya $12 ya. Lalu kita hitung, lalu kita keluarkan outputnya untuk orang kedua. Nah, sekarang bagaimana, apa yang terjadi kalau misalkan teman kita tidak hanya 8 tadi, atau kelompok kita tidak hanya 8, tetapi ada 1000 gitu. Ya, pertanyaannya apakah kita akan melakukan hal yang sama, perhitungannya secara berulang sebanyak 1000 kali. Nah, mungkin di sini agak lebih fleksibel. Oh, seandainya misalkan nilai pajak dan tipsnya tadi itu berubah gimana? Ya tentunya kita akan mengubah setiap baris yang ada angka pajak dan tipsnya ya. Misalkan tadi ada yang salah ya, 0,05 kita tulisnya misalnya 0,5 gitu ya. Kan jadinya 50% nanti pajaknya. Nah, itu ide kalian, ide Anda adalah oke, teks sama tipsnya kita deklarasikan saja. Sehingga nanti seterusnya kita menggunakan variabel teks dan tips saja. Ini sudah lebih baik. Ya, jadi kita tidak meminimalisir kesalahan ketik misalnya untuk nilai teks dan tipsnya. Jadi yang seterusnya kita masukkan nilai teks dan tips saja. Nah, nilainya ini tergantung dari yang 2 baris awal ini. Kalau ada perubahan, berarti ya yang ubah yang 2 baris ini, tidak perlu mengubah semuanya. Nah, ternyata di sini ada statement yang berulang atau perintah yang berulang, yaitu perintah untuk menghitung total dan mencetak totalnya. Berarti mungkin nggak ini ada cara lain gitu ya. Kalau misalkan kedua statement ini salah gitu ya, mungkin kita salah ketik. Seharusnya kali suatu saat di orang ke-7 gitu ya, mungkin ada kesalahan di sini penjumlahan. Jadi nanti hasilnya salah di sini. Lalu bagaimana kita menggantikan kode ini ya, supaya nanti konsisten. Kalau kali ya kali semua, tidak ada kesalahan. Ya tentunya kalau misalkan masih seperti ini masih ada peluang nanti salah di orang keberapa gitu ya. Kalau tadi dikatakan ada 1000 orang gitu ya, ya kemungkinan ada yang salah gitu. Dan kita melakukan formula ini. Maka di sini sepertinya kita membutuhkan metode. Kapan kita membutuhkan metode? Yang pertama kita cari sendiri ya. Kode, baris kode yang very similar ya. Yang berulang dan very similar. Yang berulang dan mirip. Termasuk di dalamnya adalah perhitungan atau calculation.
Nah, yang kedua, apabila kita pengen menggambarkan bagaimana perilaku dari objek, maka kita juga membutuhkan metode. Kalau kita menemui dua hal ini, maka kita harus menggunakan metode. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan main method ya? Jadi programnya masih ada di program main atau di method main. Main method itu dikenal sebagai trigger ya, atau istilahnya trigger untuk menjalankan program dari metode-metode lain atau kelas lainnya. Jadi kita gunakan di sini main method itu hanya untuk sebagai di sini drive ya. Drive itu kalau dalam bahasanya kan mengendarai, tapi cuman di sini sebagai trigger saja ya, untuk memanggil metode-metode lain atau dari kelas lain. Nah, main method itu tidak boleh menggambarkan behavior dari sebuah objek atau beberapa objek atau semua objek di sini. Jadi main method itu nanti perannya ini hanya sebagai untuk mengakses feed dan method atau kelas-kelas lainnya saja. Jadi kita tidak boleh ya menggambarkan perilaku objek itu di dalam main method itu sendiri. Maka kita harus membagi objek-objek tadi ke dalam kelas. Kita harus mendefinisikan kelas-kelas tadi supaya nanti dapat dipanggil di main method. Nah, gunakan satu metode utama di dalam untuk setiap aplikasi ya. Kalau kita membangun sebuah project ya di dalam misalkan NetBeans, itu gunakan hanya satu main method saja. Main method ini digunakan untuk memanggil kelas-kelas yang sudah kita buat di dalam project tadi. Nah, lalu bagaimana kita membuat sebuah kelas ya? Kalau misalkan tadi bermula dari program utama. Tentunya kita ngebayangin bahwa setiap objek itu harus akan memiliki properties dan behavior. Kalau tadi kita untuk menghitung tagihan tadi, kita anggap saja nama kelasnya itu kalkulator. Jadi kita buat template-nya dulu, propertiesnya apa, behaviornya apa. Nah, ini akan kita buat kelasnya tanpa adanya method main di sini. Nah, langkah yang pertama tadi kita pindahkan dulu field-nya dari metode utama. Tadi kita punya variabel namanya text dan tips ya, yang ada di metode main tadi. Itu kita jadikan field di kelas kalkulator. Kode program tadi, text dan tipsnya itu dijadikan field. Lalu setiap orang tadi memiliki bagian yang berbeda-beda. Jadi kita jangan membuat variabel atau nama variabel yang tidak relevan dengan nilainya. Jadi kita nggak mungkin ya punya objek kalkulator kok di dalamnya ada person, kan nggak mungkin. Person nanti akan menjadi objeknya si kalkulator. Maka kita setiap tagihan tadi kita gunakan di sini namanya original price atau price-nya. Jadi sekarang kita punya 3 field ya, tax, tip, dan original price. Nah, ini adalah harga originalnya atau tagihan original dari setiap orang nanti. Ini kita jadikan field. Nah, ini masih main method masih ada, masih tersisa di sini perhitungan untuk totalnya dan untuk mencetak nilai totalnya.
Nah, si perhitungan tadi itu kita pindahkan ke main method. Ya, si perintah ini double total sama dengan ini tadi version 1 ini sudah ganti menjadi original price tadi. Ini kita pindahkan ke sebuah metode. Di sini nama metodenya adalah find total. Ya. Jadi kita pindahkan garis ini, kita hapus dari fungsi utamanya atau metode utamanya, kita pindahkan ke metode yang sudah kita buat. Setelah itu, setelah kita pindahkan menjadi metode find total, maka si program utama, si metode utama tadi atau metode mainnya tadi kita hapus. Maka struktur dari kelas kalkulator tadi ada 3 feed dan 1 metode. Lalu di mana metode main ini ditempatkan? Ya, tadi ini strukturnya dari kelas kalkulator tadi. Nah, ini berarti kita sudah sukses untuk membuat sebuah kelas yang strukturnya seperti ini. Ya. Tinggal nanti kita masukkan di sini untuk kode perhitungannya tadi. Lalu di mana kita meletakkan main method tadi. Kita bikin kelas baru. Anggap saja namanya itu adalah test class. Biasanya kalau kalkulator berarti kalkulator test, atau kita bisa gunakan kelas test saja. Nah, ini si kelas test ini nanti ada metode utamanya yaitu metode main ya. Nah, metode main nanti hanya memanggil atau di sini dinamakan dengan driver tadi, memanggil kelas yang sudah kita buat, di sini memanggil field yang ada di dalam kelas ini, dan memanggil metode yang ada di kelas ini. Yang dilakukan di program utama tentunya di sini adalah membuat instan objek dulu. Setelah objek instan objeknya terbentuk, di sini nama instan objeknya adalah calc. Lalu di sini kita bisa melakukan pemanggilan field-nya, bisa memanggil metode yang ada di calc ini. Nah, untuk memanggil elemen atau komponen dari objek tadi, kita menggunakan dot operator atau titik. Nah, titik tip berarti kita memanggil feed tip, lalu kita masukkan nilai 0,1 misalnya. Nah, variabel untuk objek ya, itu sama mirip dengan variabel untuk tipe data. Kalau kita lihat strukturnya, bagian sini adalah tipe datanya, ini adalah nama variabelnya, ini adalah nilainya. Jadi mirip sebenarnya. Cuman pembedanya adalah kita memanggilnya beda. Kalau ini ya, ini namanya variabel. Tetapi kalau yang strSC, kalau calc ini adalah sebuah instan objek. Jadi kalau di sini tipe datanya adalah sebuah kelas, maka di sini kita manggilnya bukan variabel tetapi instan objek, atau kita singkat biasanya objek. Jadi di sini ada objek str, ada objek sc, ada objek calc ini. Ya. Nah, untuk membuat sebuah objek, kita perlu yang namanya proses instansiasi. Proses instansiasi ini menggunakan keyword new. Kan scanner SC. Nah, ini objek SC ini ketika kita deklarasikan sebagai scanner, sebagai objek dari scanner, maka kita perlu lakukan instansiasi. Fungsinya apa? Ini adalah untuk mengalokasikan memori untuk menampung si objek SC ini ya, menampung data yang ada di dalam objek SC ini. Tanpa kita melakukan instansiasi, maka si SC ini tidak dapat dipanggil karena di dalam memorinya tidak ada. Nah, untuk melakukan instansiasi itu kita gunakan keyword yang namanya new. Beda dengan
kelas-kelas yang lainnya untuk string itu tidak diperlukan atau boleh tidak menggunakan keyword new. Misalkan langsung seperti ini. Yang kemarin dikatakan bahwa string itu adalah special object. Untuk dot operator tadi bisa kita gunakan setelah nama variabel untuk mengakses feed atau method. Misalkan di sini count dot titik atau dot printf, ya berarti kita memanggil metode printf kalau ini memanggil feed dari tabnya tadi. Berarti untuk kalau skalator tadi kita membutuhkan metode yang namanya printf. Oke, pas kalkul tadi kalau kita sudah buat dengan di dalamnya ada metode find total gitu ya, maka untuk setiap orang gitu ya kita bisa gunakan seperti ini. Original price-nya kita masukkan, lalu kita hitung totalnya, original price-nya kita masukkan, kita hitung totalnya. Tentunya kalau ini ya, kalau mau mempersingkat ya karena memang itu objeknya berbeda-beda ya, maka ini bisa menggunakan looping. Kalau misalkan 1000 ya tentunya kita tidak mungkin melakukan sebanyak 1000 kali. Ini untuk yang proses, karena memang orangnya banyak gitu. Cuman untuk yang perhitungan tadi kita sudah minimalisir kesalahannya dengan menggunakan metode tadi. Nah, tentunya dengan cara seperti ini juga sebenarnya belum efektif ya. Karena untuk proses yang ini dalam konsep OOP ini dikatakan dangerous atau berbahaya. Karena dengan diperbolehkan kita memasukkan nilai ke original price, ada kemungkinan nilai yang dimasukkan nanti itu tidak valid ya. Misalkan nanti diinputkan nilai original price-nya itu negatif. Gitu. Maka di sini dikatakan dangerous. Nah, ini akan dibahas lagi nanti di materi-materi selanjutnya ya, tentang enkapsulasi dan seterusnya. Ini masih tahap awal, tetapi untuk memanggil feed dan method ini digambarkan seperti ini. Bagaimana supaya ini tidak danger nanti akan dibahas lagi di materi selanjutnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang G-option pen ya. Tentunya kita ngebayangin bahwa sebuah nilai itu bisa masukkan secara fleksibel tergantung nilai yang mau dihitung berapa gitu. Maka kita membutuhkan metode yang bisa menerima namanya argumen. Misalkan kalau kita punya metode di sini calculate gitu ya nama metodenya, ini tidak ada parameternya, lalu kita masukkan dua argumen ketika kita memanggil metode calculate ini, tentunya akan terjadi kesalahan. Nah, sebuah metode kita bisa generate dari ngebayangin parameter apa yang kira-kira dibutuhkan. Misalnya kita pengen membuat metode untuk menghitung hasil bagi gitu, dari dua buah bilangan gitu. Misalkan bilangan pertama adalah integer, bilangan kedua double. Ya, maka kita harus membuat metode yang bisa menerima masukan integer dan double. Maka kita definisikan di parameter pertama, misalnya kebutuhannya seperti ini ya,
kita definisikan di parameter pertama itu integer, parameter kedua itu double. Tetapi hal ini akan bermasalah kalau dibalik ya, misalnya suatu saat kita pengen baginya yang depannya double, belakangnya adalah integer ya. Tentunya yang nilai integer ini tidak bisa menerima nilai double. Ini harus jadi kesalahan. Jadi dalam membuat sebuah metode kita harus perhitungkan kira-kira nanti nilai yang akan dimasukkan oleh user atau programmer lain itu seperti apa. Jadi kita harus rancang seperti itu supaya nanti tidak terjadi kesalahan seperti itu. Lalu apa itu argumen dan metode ya? Ketika kita memanggil sebuah metode, sebuah objek memanggil sebuah metode, lalu sini ada argumennya, ini dinamakan dengan argumen. Sedangkan kalau kita mendefinisikan sebuah metode, kalau ada dalam kurung terus ada koma, nah itu adalah metode parameternya. Jadi 32 ini adalah argumennya, X, Y ini adalah parameternya. Jadi kalau kita sampaikan, si metode calculate ini memiliki dua parameter. Jadi untuk memanggilnya itu dibutuhkan dua argumen. Nah ini contoh argumen di dalam metode ya. Ini yang tidak ada argumennya, jadi hanya buka kurung tutup kurung, berarti ini no parameter. Lalu sini satu parameter, X, ini dua parameter, dan ini tiga parameter. Nah, skop dari variabelnya itu hanya untuk si metode itu. Jadi misalkan X dan Y ini hanya dikenali oleh kurung yang ada di dalam calculate ini, kurung kurawal ini, atau block code-nya. Nah, ini akan terjadi kesalahan walaupun si metode calculate 2 ini berada di bawahnya calculate, dan di sini ada X dan ada Y, maka nilai X ini tidak akan dikenali di calculate 2. Karena nilai X dan Y ini skopnya hanya dalam metode ini. Ini adalah metode find total tadi. Find total yang untuk menjawab problem yang di atas tadi. Itulah di sini total sama dengan price dikali 1 plus start plus tips. Nah, price-nya dari sini. Nah, kita nanti di sini akan memberikan output namanya totalnya berapa. Jadi si Alex misalnya totalnya 12 gitu. Tapi ketika kita ingin menjumlahkan semua totalnya, itu akan terjadi kesalahan. Misalkan di sini kita pengen cetak total orang pertama dan total orang kedua. Maka ini akan terjadi kesalahan. Kesalahannya apa di sini? Void type not allow here. Jadi si sistem output line ini tidak boleh di dalamnya itu return value-nya adalah void. Di sini harus ada sebuah return value yang nanti bisa dicetak oleh print line ini. Karena di metode find total tadi masih menggunakan void, maka nilai dari find total 10 ini tidak dikembalikan kemana-mana. Jadi kembali lagi ke yang J option pen kemarin itu ya. Kalau kita masukkan suatu nilai di J option pen di input dialog, maka nilai ini akan masuk ke variabel string. Artinya J option pen so input dialog ini mengembalikan nilai string. Lalu metode dengan
return type ya. Jadi kita bisa mengembalikan berbagai tipe data dari sebuah metode ya. Jadi kalau kita punya metode itu kita bisa tulis sehingga metode itu bisa mengembalikan berbagai tipe data. Nah, tipe data itu tidak harus tipe data primitif ya, bisa aja nanti objek yang dikembalikan. Bagaimana caranya kita mengembalikan nilai ya, kita deklarasikan metode yang bukan non-void ya. Lalu kita gunakan keyword return di dalam metodenya, lalu diikuti dengan nilainya. Ini beberapa contoh return type. Yang pertama void ya. Ini berarti metode void ini tidak tidak mengembalikan apa-apa. Print string. Lalu di sini ada metode string, return string. Ini mengembalikan nilai hello. Ini mengembalikan nilai integer. Ini tipe datanya di sini. Dan ini mengembalikan nilai boolean. Oke, kita coba buat kode programnya. Ini summary-nya ya, summary dari metode syntax. Ini adalah metode return type, bisa void, bisa non void di sini. Ini contohnya di sini ada double, ini nama metodenya, dan ini adalah parameternya, ini adalah implementasinya. Oke, kita buat kode programnya untuk yang kasus yang tadi. Oke, yang pertama tadi ya, kita mulai dari awal tadi. Jadi dari yang menggunakan main untuk menyelesaikan problem birthday celebration tadi ya. Kita buat metode namanya kalkulator tadi. Nama metodenya. Kita ikutin dulu alurnya tadi supaya menjadi kelas yang terpisah. Nanti menjadi ada dua kelas dari kalkulator dan tesnya tadi. Kita mulai dari yang awal tadi. Tadi problemnya adalah kita disuruh menghitung ya, bagian untuk masing-masing orang. Jadi tadi seperti ini. Contoh persen 1, misalkan dari $10 gitu ya. Lalu kita hitung total 1 sama dengan persen 1 dikali 0,05 per 1 plus ya. Plus 0,15. Ini total. Ini juga berubah. Lalu kita cetak untuk orang pertama
tagihannya dia berapa, total $, plus total satu. Ini untuk orang pertama, kalau kita running ya, dia hasilnya 12 untuk yang pertama. Untuk orang kedua kita juga hitung lagi berarti. Orang ketiga kita hitung lagi. Hanya saja untuk orang kedua kita ganti ini dengan 2, diganti dengan orang ketiga ini ganti dengan 3. Kita bisa menghitung untuk 3 orang dengan cara yang seperti ini. Ini 3, ini 2, total 3. Oh ya. Oke, ini untuk orang ketiga ya. Orang ketiga, orang keempat, kelima, dan nanti tinggal kita lanjutkan saja gitu. Kalau kita ngitungnya masih menggunakan cara seperti ini. Misalkan sini 12, tadi ini 15, hasilnya pasti berbeda. Ya, hasilnya. Nah, ini tentunya kalau misalnya orangnya banyak gitu ya, orangnya banyak dan kita perlu melakukan secara berulang-ulang seperti ini kan tidak efektif. Apalagi suatu saat misalkan tips itu berubah ya, seharusnya dia yang tadinya 15% jadi 0,1%, sehingga kita kalau seperti itu ya harus mengubah satu-satu. Ini yang pertama. Maka kita yang pertama kita deklarasikan saja variabel untuk pajak dan tipsnya. Coba sama dengan 0,05. Kalau kita gunakan double tipnya, ini sama dengan 0,15. Lalu kita coba di sini kita masukkan teksnya, kita masukkan di sini tipsnya, kita nanti yang lainnya, sehingga nanti ketika ini berubah ya jadi 0,1 ya lainnya udah ikut berubah, tidak perlu kita mengubah nilai dari semua barisnya. Oke, ini juga masih kurang efektif ya, karena di sini ada kode program yang dilakukan secara berulang. Nah, kalau kita menemukan seperti ini sudah saatnya kita membuat sebuah metode. Nah, sebelum kita membuat sebuah metode, kita harus pahami dulu bahwa sebuah kelas itu memiliki properties dan metode ya. Tentunya kita harus mendefinisikan field-nya dan metodenya. Langkah pertama kita tentukan dulu field-nya. Misalkan kita ingin menghitung harga ya, berarti ada harganya, ada pajaknya, dan ada tipsnya. Ketiga field ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini si person 1 ini kita ganti dengan price saja. Ini untuk menghitung nanti total harga setelah dikenai pajak dan ya, ditambah tipsnya. Nah, di sini
ada metode yang masih berulang. Maka kita bisa definisikan untuk metode untuk mewakili perhitungan ini atau statement ini. Maka di sini kita buat metode namanya misalkan public void find total. Seperti ini. Setelah itu perhitungannya kita taruh di atas. Yang persen tadi kita ganti dengan price. Inilah metode find total. Nah, metode utama ini perlu nggak di sini? Tadi dikatakan bahwa metode utama untuk sebagai driver saja untuk memanggil kelas atau metode dari kelas lain. Maka untuk itu di sini tidak perlu ada metode utama. Maka kita hapus. Jadilah sekarang sebuah kelas yang namanya kalkulator. Di sini memiliki 3 field ya, touch, tip, dan price, dan memiliki satu metode namanya find total. Nah itu kalau kita ingin menggunakan kelas kalkulator ini, kita buat sebuah kelas utama yang kelasnya namanya test. Biasanya namanya main atau test. Kita gunakan kelas. Lalu di kelas test ini ada metode main. Kita buat metode main di sini. Nah, metode main ini kalau akan atau ingin menggunakan metode kalkulator harus melakukan proses yang namanya instansiasi. Instansiasi objek kalkulator ini atau mendeklarasikan variabel untuk kalkulator kalau bahasa kita untuk variabel untuk tipe data primitif. Anggap saja kita mendeklarasikan variabel untuk tipe data kalkulator. Seperti biasa kita gunakan kalkulator, nama objeknya adalah misalkan kal gitu ya, sama dengan new kalkulator. Oke, sekarang gini, misalkan saya tidak mau menggunakan keyword new gitu ya, sebenarnya sih boleh ya. Tetapi si kal ini belum punya alokasi memori apapun belum memulai alokasi di memori ya, belum mulai mempunyai tempat di memori, sehingga ketika kita mau masukkan nilai untuk kal ini nggak bisa. Misalkan kal titik price kita masukkan nilainya misalkan 20, nggak bisa. Si kal ini belum diinisialisasi. Jadi kita harus melakukan proses instansiasi untuk menginisialisasi nilai dari kal. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan keyword new kalkulator. Ini proses yang namanya instansiasi. Lalu kita masukkan nilai price untuk kal ini bisa sekarang, karena sudah nilai kal ini sudah ada memorinya, memori sudah ada. Lalu kita cetak kita panggil find totalnya. Find total tadi melakukan apa? Yaitu di sini menghitung nilai totalnya, lalu dicetak kembali nilai totalnya. Totalnya nggak perlu total 1 ya, kita tinggal rename saja menjadi total saja. Gunakan refactor rename agar semua variabel yang memakai variabel tadi itu juga berubah. Ini ada total 1 di sini. Kalau saya rename ikut berubah semua. Tes, sekarang saya ini. Lalu misalnya saya punya ini kal 1 ya, saya coba ini jadi kal 1, ada kal 2.
kita gunakan refaktor lagi, dikalinya ini jadi salah satu refaktor. Lalu di sini kita punya kita ganti nilai dengan 10. Ini hasilnya. Jadi kita bisa gunakan metode untuk ketika kita mempunyai repeated statement yang dilakukan secara berulang kali, maka kita perlu membuat sebuah metode. Nah, tadi dikatakan bahwa ini adalah dangerous atau berbahaya. Katakan seperti itu. Kenapa ya? Misalkan kalau misalkan price-nya itu kita buat minus kan, jadinya aneh. Gitu. Artinya di sini ini tidak diperbolehkan untuk mengakses nilai price itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan lagi di sesi-sesi selanjutnya. Kenapa ini disebut berbahaya? Nah, sekarang Anda tadi diminta untuk menghitung tagihan untuk masing-masing orang. Gitu. Nah, ternyata kalian setelah menghitung itu si A dapat berapa, si A tagihannya berapa, si B total tagihannya berapa, gitu, sampai 8 orang tadi. Ternyata mereka itu semuanya lupa bawa dompet gitu. Jadi Anda harus membayari semua. Maka Anda harus menjumlahkan ini. Menjumlahkan total tagihan setelah dikenai ganti 15 ya. Setelah dikenai pajak dan tips tadi. Kalau total ini kan harusnya kan kalau kita jumlahin kan 36 gitu. Nah, lalu kita pengen cetak misalkan di sini out total bayar gitu ya. Ini kalau kita misalkan mau hitung, kalian pengennya seperti ini ya, langsung ditotalin aja. Jadi ini masih 2 orang. Lalu plus ini yang akan terjadi kesalahan. Di sini karena di sini adalah metode yang tipenya adalah void. Ini metode yang tipenya void. Sehingga di sini tidak bisa dipanggil. Kita lanjutkan ya, karena di sini tadi kalau satu find total itu adalah yang merupakan void. Jadi tidak bisa dipanggil seperti ini karena dia merupakan void method. Maka dari sini kita perlu memodifikasi. Tentunya kalau misalkan kita pengen juga nanti ketika kita panggil total itu juga membutuhkan namanya. Karena kita pengennya di sini si Alex misalnya punya base-nya 10 gitu ya. Harganya 10, lalu si Ambi ini habisnya misalnya $20 gitu. Kita tidak pengen ada price lagi di sini misalnya. Langsung price-nya itu ada di argumen yang kita masukkan di dalam pemanggilan tadi. Maka kita membutuhkan sebuah metode yang bisa menerima 2 argumen ini. Berarti kita harus membuat metode yang memiliki 2 parameter. Masih find total ini tadi tidak ada parameternya. Kita harus buat 3 parameter. Selain itu juga dia harus mengembalikan nilai. Berarti kita harus tambahkan return tadi. Basis string nama nilai ya. Lalu sini adalah double price. Lalu kita kembalikan nilai total gitu. Nah, ini jangan dibuat void tapi dibuat si metode find total tadi
ini akan mengembalikan nilai total dalam bentuk dengan tipe data double. Nah, kita lihat di sini ini harus pakai parameter, berarti ini si Alex kita masukkan ke sini. Ini lalu yang ini si kita pengennya seperti ini. Total bayarnya nanti tinggal ini dijumlahkan. Kalau kita running di printnya tadi kita pengen ada nama orangnya ya, misalkan di sini name plus total price ya, pilihnya aja, tagihannya aja, lalu di sini nanti hasilnya seperti ini, kita running lagi. Nah, si Alex tadi kita manggilnya 2 kali ya di tesnya. Ini kita hapus yang ini, kita bangga yang di sini aja. Nah, ini kita punya kalau 1 kali 2 kalkulator, lalu kita pengen menjumlahkan totalnya. Kita si Alex tadi billnya $12, si Andi billnya 24, total bayarnya ini harus dikasih kurung seperti yang kemarin itu. Untuk concat string, kalau angka dia akan digabungkan seperti ini. Kalau mau dijumlahkan kita harus kasih kurung. Caranya. Nah, sekarang pengen tahu ya, misalkan si ini 30 lah, si Andi 20, kita aneh lagi. Ternyata si Alex pilihnya 36, si Andi pilihnya 24 ya, totalnya 60 total bayarnya. Tapi kita pengen tahu si kal 1 ini nilai price-nya benar nggak 30? Di 30 di sini masuk ke sini enggak gitu. Kita coba cetak saja bill ya, si kal 1 ini. Apa dia benar 30 di satu dot price-nya price-nya. Waktu kita hitung si Alex ini kal 1, ini price-nya 30. Nah, apakah 30 ini masuk ke sini, ke price-nya si kal 1? Kita running saja. Nah, ternyata si kal 1 tadi ini price-nya masih 10. Karena di metode kita buat parameter price yang di sini ini tidak mengubah nilai parameter price yang di sini. Kalau kita mau sekaligus update gitu ya, si pricing di sini ya kita update saja nilai price-nya. Di sini misalkan price sama dengan price. Ini kan terjadi aneh gitu ya, price sama dengan price. Gitu. Kalau kita panggil seperti ini, price ini yang mana? Kalau kita lihat warnanya, dua-duanya adalah miliknya ini. Si variable price ini hanya dikenali di metode ini. Lalu bagaimana kalau kita pengen memanggil variable price yang di sini? Ada 2 cara. Yang pertama, ini kita ganti namanya supaya berbeda dengan yang ini. Kalau misalkan kita ganti, kita gunakan refactor, rename, misalkan P saja gitu ya. Lalu kita gunakan sini price sama dengan P. Maka si price ini masuk ke sini. Kalau tadi sama-sama price, maka price yang dikenali adalah yang ini, yang di dalam parameter ini. Dengan merubah
parameternya, maka kalau kita buat sini price, maka dia akan memanggil yang punya kelas. Nah, pengennya sekarang namanya tetap price gitu, tapi tetap pengen manggil yang ini ke sini gitu. Jadi kita gunakan keyword yang namanya this. Kalau kita gunakan keyword this, maka dia otomatis pasti memanggil yang punya kelas. Nah, jadi sekarang nilai price-nya sudah diupdate dengan nilai price yang di sini. Kita simpan, kita coba running di sini. Nah, ternyata sama 30. Jadi si Alex tadi itu nilainya adalah 30. Nah, itu untuk yang metode. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, itu bertanya Pak. Di kelas kalkulatornya tadi Pak. Yang tadi yang ada yang dinaikin tadi itu Pak. Yang di kopas terus dinaikin di public kelasnya. Yang ini benar. Itu kalau tidak ada di dalam mana tadi ya? Ini bukan ya? Gimana? Yang paling awal tadi yang mana Pak? Yang ini Pak ya, kelas kalkulatornya Pak ya? Ya kan udah dihapus. Oh, udah dihapus ya? Iya kan. Ada yang Jadi ini apa nyeritain progresnya. oh Tapi iya. kalau yang di PPT-nya ada sih prosesnya penghapusannya tadi. Nah, step-stepnya di sini. Oh, di sini ya Pak. Nanti di pelajari yang di 4.1 saja ini ada step-stepnya bagaimana kita membuat sebuah kelas tanpa main method itu. Tapi ini modulnya nanti Pak ada di P-Class tidak Pak? Hah? Di P-Classnya udah ada Pak ya? Ada, semua. Ada semua ada. Kan sudah dibagi akun Oracle Academy ya. Akun Oracle Academy udah pernah diakses ya? Kalau kemarin udah sih Pak. Ya itu aja. Oh iya. Pakai akun Oracle Academy nanti di sini udah ada yang 4.1. Di sini ada, di Vikas ada. Di Vikas ada. Yang plugin. Kalau yang di V-Class dia di dari T4 di sini dari sana ke atas nanti ya. Udah ada di kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang import declaration dan paket ya. Jadi di program yang kita buat tentunya kita tidak cukup kadang-kadang untuk mendefinisikan semua kelas yang dibutuhkan. Ada kelas-kelas yang mungkin dibuat oleh orang lain atau teman kita gitu ya. Lalu kita pengen pakai, maka kita harus menggunakan import gitu ya. Bahkan kalau kita berkolaborasi ya dengan teman gitu ya, si
temannya tadi itu tidak perlu mengasih kode program. Dia cukup memberikan hasil build dari projectnya, lalu kita tambahkan ke library kita. Lalu setelah kita tambahkan, nanti kita import kelas yang sudah dibuatnya. Nah, kita tidak perlu tahu kode programnya seperti apa, yang penting kelasnya itu sudah ada. Ini untuk yang import, misalnya apa ya? Ya, sebagai contoh misalkan di sini ada project namanya PPO ya. Kalau kita di sini create and build. Nah, di sini sudah ada file jar-nya di mana di sini. Ya, kita tinggal kasih teman kita atau anggota kelompok kita gitu, file jar-nya saja. Dia ada di sini, PPO.jar. Nah, lalu misalkan gitu, setelah kita punya jar dari teman kita, bagaimana kita memanfaatkan kelas-kelas yang ada di file jar ini. Misalkan di sini kita udah buat metode yang misalkan namanya hello ini. Di metode hello ini kita pengen menggunakan metode yang sudah dikasih tadi. Jadi kita klik kanan di metode hello-nya tadi, lalu bukan di sini ya, di library ya, klik kanan library-nya, sini add jar atau folder. Kita boleh foldernya atau jar-nya. Tapi di sini saya praktekkan yang jar-nya saja. Jar-nya kita arahkan ke folder ini. Ini folder ya, tapi yang ininya saja. Nah, ini strukturnya kurang bagus. Library-nya kita hapus dulu. Nah, kita ambil jar-nya saja. Edit.
bisa kita remove aja. Kita tambahkan charnya di disk-nya nih, ini aja. Ini pakai absolute. Kalau absolute berarti strukturnya harus ngikut. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Berarti kalau kita mau pakai di Hello ini, kita misalnya di source code Hello, kita pengen memakai misalkan yang ada di memakai kelas yang sudah ada di sini gitu. Jadi ada kalkulator gitu ya. Kita import saja di sini. Import. Apa ya tadi ya? Import. Nah ini kalkulator. Meta ini nama paket yang kita buat tadi. Dengan kita mengimport ini, maka kita sudah bisa memakai kelas kalkulator tadi. Misalkan tadi ini, kalkulator sama dengan ini kalkulator. Kalau kita bisa bukan total misalkan di sini misalkan 30 gitu. Kita running Hello-nya. Jadi dengan cara seperti ini, yang penting kita bisa pakai aja. Nggak perlu tahu apa isi kode programnya. Dengan menambahkan library yang sudah dikirimkan. Kan? Jadi kalau kalian kerja kelompok nanti, nama paketnya itu ya harus disesuaikan dengan namanya, misalnya nama orangnya. Ini yang contoh untuk import. Nah, selain dari itu untuk import sendiri, kalau di Java, kita bisa menggunakan kelas-kelas yang sudah ada di Java atau kelas yang dibuat orang lain seperti tadi barusan, atau kelas-kelas yang kita buat sendiri tapi di project lain. Gitu. Di Java class library, jadi di Java itu ada library yang sudah bawaannya gitu. Itu disusun, diorganize dengan menggunakan paket. Nah, paket-paket tadi itu terdiri dari kelas-kelas yang berrelasi ya, atau yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya paket tadi kita lebih mudah untuk putus ya. Iya, Pak. Terakhir apa tadi? Terakhir bahas kelas, Pak. Kelas di Java. Yang contoh paket tadi udah? Belum, Pak. Yang nambahkan Baru di slide packages itu, Pak. Packages in Java Class Library. Yang saya nambahkan library di Java tadi, yang di Hello sudah? Udah. Udah ya? Udah.
Ini udah ya? Iya Pak, itu tadi yang nggak perlu pakai program. Walaupun kita tidak tahu programnya, mungkin bisa ini tadi. Iya, iya. Oke. Ini koneksinya. Ini contoh ya, contoh Java Class Library yang sudah ada. Java Lang, Java Swing, Java Net, Java Time, ini cuma sebagian kecil aja. Kalau lengkapnya memang ada di dokumentasinya di sini. Tinggal diklik saja nanti mengarah ke Java dokumennya. Ini lengkap nanti di sini, kelas-kelasnya banyak betul di sini, dan paket-paketnya di sini. Paketnya banyak banget. Ini dikenakan sedikit saja. Oke, ini Java Lang, Java Swing, Java Net, Java Time contohnya. Misalkan untuk Java Lang itu menyediakan kelas-kelas yang fundamental untuk apa ya, rancangan bahasa Java itu ada di Java Lang. Java Swing itu untuk yang kalau kita mau membuat aplikasi menggunakan graphic user interface itu ada di Java Swing gitu. Java Net, misalkan kalau kita membuat aplikasi yang berkaitan dengan networking gitu, bisa Java Time dan seterusnya. Ini untuk contoh saja, ini untuk paket yang sudah ada. Ini contoh misalkan Java AWT ya, kita menggunakan font ya, kita gunakan Java AWT font. Ini untuk yang sudah kita pelajari kemarin adalah scanner ya. Scanner itu ada di Java Util. Yang ada di Java Util nggak hanya scanner ya, tapi banyak. Lalu bagaimana kalau kita ingin memanggil kelas yang ada di paket ya, kita gunakan importnya. Import Java Util Scanner. Maka kita memasukkan kelas scanner ini ke dalam kode program kita. Misalkan kalau kita menggunakan JOptionFind ya, kita import Java JOptionFind, ini menamakan satu kelas. Lalu kalau kita ingin mengakses semua elemen ya, semua kelas yang ada di paket, pakai apa ya? Pakai bintang ini. Java Swing bintang. Berarti semua kelas yang ada di paket Java Swing itu akan dimasukkan ke dalam kode program kita. Tapi hati-hati yang menggunakan bintang ini, nanti keseringan menggunakan bintang nanti kita tidak tahu kelas mana yang kita perlukan, tetapi semuanya kita panggil. Dan akibatnya apa ya, kode program kita menjadi besar ya, size kapasitasnya, karena semua paketnya kita panggil. Kayak kita sebaiknya kita gunakan yang seperlunya saja, atau kita masukkan satu-satu. Untuk masukkan satu-satu bisa ya, tidak import itu bisa banyak baris ya. Misalkan kita mengambil date-nya saja, kan saja kita manggil satu-satu. Padahal yang 2 baris ini itu kita bisa wakil dengan bintang ya, date sama kalendernya bisa. Tapi ini lebih bagus daripada yang pakai bintang. Yang pakai bintang semua kelasnya itu dimasukkan.
Oke, lalu di sini ya, setelah paket tadi, di sini ada Java clustering ya, Java random dan Java math. Ini kalian nanti pelajari sendiri. Saya kasih contoh untuk yang string. Jadi untuk Java string tadi, metode-metodenya juga bisa dicari di Javadoc. Kita cari aja Ctrl F string gitu ya. Cari yang string saja. Ini. Pas namanya string, kita klik. Ini adalah class string. Dan metode-metodenya ini untuk konstruktornya ya, bukan metodenya. Terus metodenya di sini ada char add dan seterusnya. Ini banyak sekali untuk yang metode string. Untuk yang Javadoc yang ditampilkan di slide-nya ini ya sebagian kecil saja. Misalnya gini. Ya, kita mulai dari sini dulu. String itu apa ya? Tadi yang kemarin sudah kita jelaskan, string itu adalah kumpulan dari karakter. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan string ya, seperti biasa, string S1 sama dengan hello world gitu. Terus di sini juga dikenalkan di slide ini ya, dikenalkan bagaimana kita menggunakan kelas string gitu ya. String itu ada di mana gitu. Jadi di string itu ternyata dia ada di Javalang. Nah, semua kelas yang ada di Javalang itu tidak perlu diimport ya. Jadi kita langsung bisa pakai semua kelas yang ada di Javalang. Lalu ini untuk dokumentasi stringnya. Ini ada beberapa contoh metode yang bisa digunakan. Misalkan untuk mencari panjang string, kita gunakan metode length. Untuk mengakses setiap elemen dari string, kita bisa gunakan di sini harusnya pakai add ya. Kalau index of itu digunakan untuk mencari apakah karakter itu untuk mencari karakter itu ada di indeks keberapa, kita gunakan index of. Untuk mengakses setiap karakternya tadi kita menggunakan char add. Char add, terus tadi ada index of, terus ada sini substring. Ini untuk mengembalikan, misalkan ilmu komputer kita pengen mengambil ilmunya saja gitu ya, kita gunakan substring 0,4 gitu. Kalau ini hello world 0,5 itu ketemu hello, ini untuk substringnya. Ini banyak sekali yang bisa, ini contoh saja yang di slide ini, tidak mungkin semuanya dimasukkan ke slide juga, dan itu lengkapnya dari Java dokumen tadi untuk menggunakan metode string. Lalu yang selanjutnya metode random ya. Ini sama, ini ada di Java util kali ini harus diimport kalau kita mau menggunakan metode random ini. Dia ada di Java util, ini digunakan untuk menggenerate angka secara random gitu ya. Anda bisa gunakan ini untuk membuat aplikasi-aplikasi yang nanti diperlukan ya, memerlukan angka random. Anda pelajari aja nanti di dokumentasinya lebih lengkap untuk metode random ini. Sekarang kita pengen menggenerate angka integer gitu, kita bisa gunakan next integer gitu. Lalu yang selanjutnya tentang math, kelas math ini juga penting, nanti akan banyak dipakai Java class math ini.
Misalkan kalau kita pengen menghitung akar kuadrat gitu ya, membalikan nilai pi dan seterusnya memakai nilai pi itu ada di classmate. Nah, classmate ini adanya di Javalang, nggak perlu diimport. Kelas. Contohnya di sini misalkan kalau kita membulatkan ke atas kita menggunakan ini untuk calling ya, bukan selling. Misalnya kalau kita ingin menggunakan akar kuadrat ya SQRT gitu. Ini banyak sekali untuk classmate ini isinya. Kita coba buka yang di dokumentasinya saja. Kita Ctrl F saja. Nah ini classmate di sini. Kita lihat dia ada di Javalang ya. Jadi nggak perlu diimport, kita tinggal langsung pakai saja. Misalkan untuk mencari nilai absolut, nilai cos, ya, ESP, eksponensial, gitu, pangkat, maksimum dari dua pilihan, itu minimum, itu kita bisa gunakan kelas math. Tapi random ini juga ada di kelas math ya, ini juga ini metode di kelas math juga ada random gitu ya. Ini hanya sebuah metode, tapi dia hanya mengembalikan nilai 0 dan 1 saja. 0 sampai 1. Itu nilai random di kelas math. Tapi untuk kelas random sendiri itu ada di sini. Nah, kelas random itu ada di Java Util. Ya. Java Util berarti dia harus diimport karena bukan di Javalang. Nah ini metodenya ini ada banyak juga. Ada next boolean, next pad dan seterusnya. Untuk membuat random angka, misalkan boolean ya kita gunakan next boolean, gunakan next pad berarti random angka byte dan seterusnya. Ini banyak, ini tinggal dipelajari saja. Apakah ada pertanyaan? Waktunya sudah habis. Jangan lupa presensi di Vkelas, kalau yang belum presensi, terus di-upload catatannya. Catatan kuliah hari ini di Vkelas. Ada di mana tadi? Catatan kuliah 8 September ya. Dan upload di sini. Oh, udah ada yang upload tadi. Ini ditutup jam 11.20. Jadi upload. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.